Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sulistia Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai korelasi dan regresi linear sederhana. Untuk yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andini Septiani Nandi dengan NIM 6322034 dari kelas akuntansi 634B25. Untuk pembahasan di sini, yang pertama ada korelasi, yang kedua regresi, dan yang ketiga ada studi kasus dan cara penyelesaiannya. Untuk yang pertama ada korelasi. Korelasi sederhana merupakan teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel tanpa memperhatikan variabel mana yang menjadi peubah. Untuk rumusnya di sini ada dua. Untuk yang pertama yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung lagi X sigma X tutup kurung pangkat 2. Kemudian dikali buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang Y pangkat 2. Nah, untuk rumus yang kedua di sini ada RXY sama dengan sigma XY dibagi akar buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikali sigma Y pangkat 2. Untuk yang pertama di sini harus mencari nilai X-nya dulu, yang dimana sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N atau banyaknya data. Kemudian yang kedua mencari nilai X kuadrat. Rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N. Kemudian yang ketiga mencari nilai Y pangkat 2. Rumusnya yaitu sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 dibagi N. Di sini juga ada interval keeratan korelasi antar variabel, yang dimana jika R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Untuk R lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,20, korelasinya sangat lemah sekali. Untuk R lebih dari 0,20 dan R kurang dari sama dengan 0,40, korelasinya lemah sekali. Kemudian jika R lebih dari 0,40 dan kurang dari sama dengan 0,70, korelasinya cukup kuat. Jika R lebih dari 0,70 dan kurang dari sama dengan 0,90, korelasinya kuat. Dan jika R lebih dari 0,90 dan kurang dari 1,00, korelasinya sangat kuat. Dan jika R sama dengan 1, korelasinya sempurna. Selanjutnya ada koefisien determinasi, yang dimana sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel dependennya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Rumusnya yaitu R pangkat 2 sama dengan buka kurung N dikali sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung pangkat 2 dibagi banyaknya data dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2, kemudian dikali lagi dengan N dikali sigma Y pangkat 2, kemudian dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, untuk yang kedua di sini ada pembahasan mengenai regresi. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas atau penjelas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk rumusnya, rumus persamaan regresi di sini yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk yang pertama kita harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu dengan rumus A sama dengan sigma Y
dikurang B dikali sigma X dibagi N. Untuk mencari nilai B-nya, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Untuk selanjutnya, yang ketiga di sini ada studi kasus dan penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama ada korelasi yang dimana ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara tinggi badan wanita dengan ukuran sepatu yang dipakai. Nah, data dari 7 orang yang saya wawancarai diperoleh data sebagai berikut. Untuk tabel di sini ada tabel mengenai nama, tinggi badan dengan variabel X dan juga ukuran sepatunya dengan simbol variabel Y. Nah, untuk yang ditanya di sini buatlah tabel bantuannya, kemudian masukkanlah ke dalam persamaan umum, kemudian analisis menggunakan program SPSS korelasi, dan kemudian carilah koefisien determinasinya. Untuk soal yang kedua, di sini masih sama, soal regresi yaitu data mengenai pengaruh tinggi badan wanita dengan ukuran sepatu yang dipakai. Nah, data dari 7 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya masih sama seperti soal yang nomor 1, yaitu korelasi. Untuk yang ditanya di sini sama, buat tabel bantuan, hitung nilai A dan B, kemudian masukkan ke dalam persamaan umum, dan yang keempat, analisis menggunakan program SPSS regresi. Selanjutnya masuk ke perhitungan korelasi, koefisien determinasi, dan regresi. Di sini saya sudah menyiapkan tabel bantuan mengenai tinggi badan dengan variabel X dan ukuran sepatu dengan variabel Y. Dan juga ada rumus korelasi yang pertama dan rumus korelasi yang kedua. Yang pertama, di sini kita mencari nilai X kuadrat, lalu Y kuadrat, dan nilai XY. Untuk nilai X kuadrat, di sini kita menggunakan rumus sama dengan klik sel C4 yaitu 158 ketik pangkat ketik 2 enter. Kemudian untuk hasilnya kita blok saja ke bawah. Kemudian untuk nilai Y nya juga sama dengan klik sel D4 yaitu 38 pangkat 2 klik enter. Kita blok saja ke bawah. Nilai XY-nya di sini rumusnya sama dengan X-nya 158 dikali Y-nya 38, enter. Untuk hasilnya blok saja ke bawah. Dan untuk mencari nilai total di sini kita menggunakan rumus auto sum. Ini sudah otomatis, kita klik saja enter. Kemudian kita blok ke samping. Kemudian ini kita menggunakan number format. Di sini kita menggunakan accounting. Ini tidak usah. Kita besarkan saja ukurannya. Setelah dapat hasilnya, kita masukkan saja ke dalam rumus korelasi yang pertama. Untuk rumusnya kita copy paste saja. Untuk hasilnya ini kita hapus saja semuanya. Untuk nilai N-nya di sini karena datanya ada 7, jadi kita masukkan angka 7. Kemudian sigma XY-nya di sini kita menggunakan equation bracket, pilih yang pertama, masukkan sigma XY. Di sini totalnya 43.492. Kemudian dikurang sigma X pakai bracket 1111. Kemudian bracket lagi sigma Y totalnya 274.
Selanjutnya di sini kita menggunakan akar. Equation tools, pilih radikal, pilih akar yang pertama, masukkan totalnya. Di sini n-nya 7. Ini kita pakai bracket dulu, pilih yang ketiga, kemudian n-nya masukkan 7. Bracket lagi, pilih yang pertama. Untuk sigma x2-nya kita masukkan 176,369. Kemudian dikurang, bracket lagi, sigma x di sini 1111 pangkat 2. Di sini kita menggunakan strip. Ini spasi pangkat 2. Kemudian pilih bracket lagi yang ketiga, masukkan n-nya 7. Kemudian bracket lagi yang pertama. Untuk sigma y kuadrat di sini totalnya 10.728. Dikurang, bracket lagi 274 untuk sigma y-nya. Kemudian pangkat 2. Selanjutnya, untuk rumusnya kita copy paste lagi. Nah, ini dihapus saja semuanya. Untuk mencari nilainya, di sini kita menggunakan rumus. Yang pertama, kita mencari nilai 7 dikali 43.492. X sama dengan 7 dikali sigma xy di sini 43.492. Klik enter. Kemudian masukkan ke dalam rumus, yaitu 304 444 dikurangi, sini mencarinya sama dengan 1111 dikali 274, hasilnya 304 414. Kemudian ini untuk akarnya, pilih equation, pilih yang radikal, pilih akar yang pertama. Kemudian pakai bracket yang 3. Mencari nilainya sama dengan 7 dikali sigma x kuadrat di sini 176,369, enter. Hasilnya 1.234.583. Dikurangi akar, dikurangi 1111 pangkat 2. Sini kita hitung saja sama dengan 1111 pangkat 2. Hasilnya 1.234.321. Kemudian mencari nilai selanjutnya, di sini klik equation, pilih yang bracket yang ketiga. Kemudian mencari nilainya sama dengan 7 dikali sigma y kuadrat. Nah, hasilnya 75.096. 75096. Dikurang 274 pangkat 2 sama dengan 274 pangkat 2.
75.076. Terus selanjutnya rumusnya kita copy paste lagi. Di sini hapus semuanya. Ini juga kita hapus semuanya. Kemudian cari perhitungannya sama dengan 304.444 dikurang 304.414 sama dengan hasilnya 30. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Lalu perhitungan yang selanjutnya juga sama dengan 1.234.583 dikurang 1.234.321 sama dengan hasilnya 262. Sini masukkan equationnya menggunakan akar yang pertama, pakai bracket, kemudian masukkan nilainya 262, pakai bracket lagi. Nilai yang selanjutnya sama dengan 75.096 dikurang 75.076. Enter, hasilnya 20. Untuk rumusnya juga di copy paste lagi. Ini dihapus. Kemudian kita mencari nilai 262 dikali 20 sama dengan 262 dikali 20, hasilnya 5.240. Kemudian copy paste lagi. Di sini yang kita cari selanjutnya yaitu akar dari 5.240 menggunakan rumus sama dengan SQRT buka kurung 5.240 tutup kurung sama dengan hasilnya 72,38784. Di sini kita kurangi saja desimalnya menjadi 72,388. Kita hapus saja menjadi 72,388. Selanjutnya ini copy paste lagi, mencari nilai 30 dibagi 72,388, berarti sama dengan 30 dibagi 72,388. Enter, hasilnya 0,41443333. Ini kita kurangi saja desimalnya menjadi 0,4144. Masukkan saja ke dalam rumus. Ini hapus saja semuanya. Untuk koefisien korelasinya R sama dengan 0,4144. Untuk perhitungan korelasi menggunakan rumus yang pertama, hasilnya yang didapat yaitu 0,4144.
Selanjutnya, mencari nilai korelasi menggunakan rumus yang kedua. Di sini juga saya sudah menyiapkan rumusnya, di mana kita yang pertama mencari nilai XY, kemudian mencari nilai X kuadrat, dan mencari nilai Y kuadrat. Langsung saja kita masukkan. Yang pertama kita mencari nilai XY. Ini kita enter saja. Kita copy paste saja rumusnya. Mencari nilai XY. Ini kita hapus saja semuanya. Kita klik insert equation, kemudian masukkan rumusnya XY sama dengan sigma XY-nya nominalnya yaitu 43.492 dikurangi, kita pilih fraction, pilih yang pertama. Yang pertama sigma X nominalnya 1111, kita menggunakan di sini bracket, masukkan 1111, kemudian bracket lagi untuk sigma Y-nya di sini 274. Kemudian untuk nilai N-nya di sini ada 7. Setelah itu kita copy paste lagi. Kita mencari nilai yang 1111 dikali 274. Sini rumusnya sama dengan 1111 dikali 274 sama dengan 304, 414. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Selanjutnya kita copy paste lagi. Ini kita hapus saja. Kita mencari nilai 304, 414 dibagi 7 sama dengan 304, 414 dibagi 7, hasilnya 43, 487,7. Di sini desimalnya kita tambahkan 0,714. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya. 43.487,714. Kemudian kita copy lagi rumusnya, kita hapus saja. Kita mencari nilai XY-nya sama dengan 43.492 dikurangi 43.487,714, hasilnya 4,286. 4,286. Untuk XY-nya kita sudah dapat, yaitu 4,286. Untuk selanjutnya mencari nilai X kuadrat. Untuk rumusnya di copy paste saja. Kemudian pilih insert equation. Masukkan saja rumusnya, yaitu X kuadrat. Kita pilih script, kemudian pilih yang pertama.
Lalu ketik X kuadrat kemudian sama dengan sigma X kuadratnya totalnya 176.369, kemudian dikurang, pilih equation fraction, kemudian bracket sigma X 1111 pangkat 2. Untuk n-nya sama dengan 7. Copy saja rumusnya. Kemudian mencari hasil yang pertama yaitu 1111 pangkat 2 sama dengan 1111 pangkat 2 hasilnya 1.234.321. Kemudian copy lagi rumusnya, kita hitung 1.234.321 dibagi 7, hasilnya 176.331,571. 176.331,571. Kemudian kita cari hasilnya sama dengan 176.369 dikurangi 176.331,571. Hasilnya 37,429. Untuk nilai X kuadratnya sudah didapatkan, yaitu hasilnya 37,429. Untuk yang ketiga, mencari nilai Y kuadrat. Kita copy paste saja rumusnya. Selanjutnya pilih insert, equation, pilih script, kemudian Y pangkat 2 sama dengan sigma Y kuadratnya 10.728 dikurangi, kemudian pilih fraction sigma Y 274 pangkat 2. Untuk n-nya 7. Kita copy paste, kita cari perhitungan 274 pangkat 2 sama dengan 274 pangkat 2, hasilnya 75.076. Kemudian kita copy paste lagi, kita cari perhitungan 75076 dibagi 7, hasilnya 10.725 142.
10.725,142. Kemudian kita copy lagi, kita cari perhitungannya sama dengan 10.728 dikurangi 10.725,142. Hasilnya 2,858. Untuk nilai Y kuadratnya didapatkan hasil yaitu 2,858. Selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumus kolerasi yang kedua di sebelah sini saja. Kita copy paste rumusnya. Kemudian kita masukkan saja angka-angkanya. Yang pertama itu sigma XY-nya tadi didapatkan sebesar 4,286. Kemudian sigma X kuadratnya 37,429. Untuk sigma Y kuadratnya 2,858. akan terlihat seperti ini. Kemudian copy paste lagi. Untuk mencari perhitungan 37,429 dikali 2,858 didapatkan hasil 106,972. Kita copy paste lagi rumusnya. Kemudian kita mencari akar dari 106,972 sama dengan SQRT buka kurung 106,972. Hasilnya itu 10,34273. Kita bulatkan saja menjadi 10,343. 10,343. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari hasilnya, hasil akhirnya yaitu sama dengan 4,286 dibagi 10,343. Hasilnya yaitu 0,414387. Kita bulatkan saja menjadi 0,4144. Untuk rumus korelasi yang kedua didapatkan hasil yaitu 0,4144 sama seperti rumus korelasi yang pertama, yaitu hasilnya juga sama yaitu 0,4144. Perhitungan korelasi dan regresi selain bisa menggunakan rumus manual juga bisa menggunakan rumus SPSS. Caranya yaitu kita klik kursor di bagian sel yang kosong seperti ini, kemudian pilih data analisis. Karena yang kita uji pertama di sini korelasi, kita pilihnya correlation. Kemudian klik OK. Untuk input range-nya di sini kita bisa pilih angkanya saja sebanyak 7 data. Kemudian untuk penempatannya kita bisa pilih di output range. Masih satu tempat dengan rumus manual. Kita pilih di sel O3. Kemudian klik OK.
Nah, untuk hasil menggunakan rumus SPSS di sini sudah muncul seperti ini. Untuk hasilnya di sini 0,414434. Hasilnya sama seperti menggunakan rumus manual, yaitu 0,4144. Rumus korelasi yang kedua juga sama, hasilnya 0,4144. Untuk yang kedua, mencari koefisien determinasi. Di sini juga sudah tersedia tabel bantuannya dan juga rumusnya. Kita masukkan saja, ini kita copy paste rumusnya. Kemudian ini dihapus saja, diubah angkanya. Pilih bracketnya yang pertama, kemudian untuk N-nya sama dengan 7. Kemudian pilih bracket yang ketiga, untuk sigma XY-nya 43.492 dikurangi bracket lagi, sigma X-nya 1111 bracket lagi, sigma Y-nya 274 pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya pilih bracket, untuk N-nya 7, kemudian bracket lagi, untuk sigma X kuadratnya 176.369 dikurangi bracket lagi, sigma X-nya 1111 pangkat 2. Kemudian pilih bracket lagi, untuk N-nya sama dengan 7, bracket sigma Y kuadratnya 10.728 dikurangi, pilih bracket, sigma Y-nya 274 pangkat 2. Kemudian jika sudah seperti ini, kita langsung cari saja hasilnya. Kita copy paste lagi rumusnya. Kemudian mencari nilai 7 dikali 43.492. Rumusnya sama dengan 7 dikali 43.492, ini sigma XY. Hasilnya 304.444. Kita hapus saja 304.444. Kemudian mencari nilai sigma X dikali sigma Y sama dengan sigma X dikali sigma Y. Hasilnya 304.414. 304.414 pangkat 2. Kemudian untuk yang di bawahnya juga sama, mencari nilai 7 dikali 176.369 dikali sigma X kuadrat. Hasilnya 1.234.583. Ini kita hapus saja. Gunakan bracket.
Hasilnya 1.234.583 dikurangi 1.111 pangkat 2 sama dengan 1.111 pangkat 2, hasilnya 1.234.321. Kemudian pilih bracket lagi, cari nilai 7 dikali sigma Y kuadrat, hasilnya 75.096. Kemudian dikurang 274 pangkat 2 sama dengan 274 pangkat 2, hasilnya 75076. Terlihat seperti ini. Kemudian copy paste lagi rumusnya. Ini mencari yang pertama dulu, 304 dikurangi 304 hasilnya 30 pangkat 2, kemudian 1.234.583 dikurangi 1.234.321, hasilnya 262. Kemudian 75.096 dikurangi 75.076, hasilnya 20. Jika sudah, akan terlihat seperti ini. Kemudian copy paste lagi, mencari nilai 30 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2, hasilnya 900. Kemudian 262 dikali 20, hasilnya 5.240. Kemudian copy paste lagi, untuk perhitungan yang selanjutnya 900 dibagi 5.240, hasilnya 0,1717557. Ini desimalnya dikurangi aja menjadi 0,17176. Selanjutnya mencari atau menghitung regresi. Di sini juga sudah tersedia tabel bantuannya dan juga rumusnya. Untuk yang pertama kita harus mencari nilai B, kemudian mencari nilai A. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang pertama kita mencari nilai B-nya terlebih dahulu. Rumusnya di copy paste. Selanjutnya angkanya tinggal kita masukkan saja. Untuk N-nya di sini 7. Kemudian untuk kita pilih bracket. Untuk sigma XY-nya di sini 43.492.
kemudian dikurang sigma X, pilih bracket, sigma X nya 1111, pilih bracket lagi, sigma Y 274, ini dihapus saja, kemudian N nya sama 7, kemudian bracket sigma X kuadrat 176,369, kemudian dikurang sigma X 1111, pangkat 2. Oke, sudah akan seperti ini. Kemudian copy paste, kemudian mencari perhitungannya, sama dengan 7 dikali sigma XY sama dengan 304,444. Dikurangi sama dengan 1111 dikali 274, 304,414. Kemudian mencari sama dengan 7 dikali sigma X kuadrat sama dengan 1.234.583. Dikurangi 1111 pangkat 2, 1111 pangkat 2. Rp1.234.321. Jika sudah akan seperti ini, kemudian copy paste, (304,444) dikurangi 304,414, hasilnya 30. Ini dihapus saja. Kemudian 1.234.583 dikurangi 1.234.321, hasilnya 262. Kita copy paste, kemudian sama dengan 30 dibagi 262, hasilnya 0,1145038. Ini komanya desimalnya dikurangi saja jadi 0,1145. 0,1145. Untuk nilai B-nya sudah ditemukan, hasilnya 0,1145. Untuk selanjutnya mencari nilai A. Rumusnya di copy paste. Kemudian kita masukkan saja angkanya. Untuk sigma Y-nya di sini 274 dikurangi B-nya tadi 0,1145.
menggunakan bracket. Kita masukkan 0,1145, kemudian dikali sigma X-nya 1111. Untuk N-nya 7. Kemudian kita copy paste lagi. Kemudian mencari nilai 0,1145 dikali 1111. Kita cari yang dalam kurung terlebih dahulu, sama dengan 0,1145 dikali 1111. Hasilnya 127,2137. Ini desimalnya dikurangi saja. Jadi hasilnya 127,21. 127,21. Kemudian kita copy paste. Cari nilai 274 dikurangi 127,21 sama dengan 274 dikurangi 127,21. Hasilnya 146,79. Kita copy paste lagi. Selanjutnya mencari nilai 146,79 dibagi 7 sama dengan 146,79 dibagi 7. Hasilnya 20,97. Untuk nilai A-nya sudah didapatkan, yaitu hasilnya 20,97. Selanjutnya masukkan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Masukkan di sini. Kita ganti saja untuk A-nya tadi 20,97. 20,97. Kemudian untuk B-nya 0,1145X. Untuk regresinya didapatkan hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 20,97 ditambah 0,1145X. Regresi juga sama, bisa menggunakan rumus SPSS. Caranya kita klik kursor ke dalam sel yang kosong, kemudian pilih data analysis, pilih regression, kemudian klik OK. Untuk input Y range-nya di sini kita masukkan variabel Y-nya saja. Untuk input X range-nya juga variabel X-nya saja. Nah, untuk penempatannya kita taruh di satu worksheet yang sama saja. Kita di sini pilih output range. Kemudian kita pilih mau ditempatkan di mana. Jika sudah, klik OK. Untuk hasilnya sudah bisa terlihat di mana intercept ini adalah variabel A di mana 20,97, dan jika menggunakan rumus SPSS juga hasilnya 20,96946565 dibulatkan saja menjadi 20,97. Untuk variabel X satunya juga hasilnya 0,1145. Jika menggunakan rumus manual hasilnya juga sama, yaitu 0,1145.
Dan untuk multiple R di sini, ini adalah hasil dari korelasi menggunakan rumus manual. Dan untuk R square-nya di sini adalah hasil dari koefisien determinasi, hasilnya 0,1717. Hasilnya sama 0,17176. Ini dibulatkan saja. Nah, untuk hasil analisis dan pembahasan mengenai perhitungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,4144, yang artinya hubungan antara tinggi badan variabel X dan ukuran sepatu yang dipakai atau variabel Y cukup kuat tingkat hubungan korelasinya dan bernilai positif. Artinya, peningkatan tinggi badan seseorang akan diikuti dengan peningkatan ukuran sepatu yang dipakai. Dan untuk hasil dari koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,17176, yang artinya sebesar 17,176% variasi dari variabel ukuran sepatu dapat menjelaskan variasi variabel tinggi badan wanita atau dengan intervalnya sangat lemah, dan sisanya 82,824% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dan untuk kesimpulan yang regresi diperoleh persamaan umum yaitu Y sama dengan 20,97 ditambah 0,1145X, yang dimana pengaruh tinggi badan atau variabel X terhadap ukuran sepatu yang dipakai atau variabel Y adalah berpengaruh positif melalui adanya kenaikan atau perubahan dari tinggi badan akan diikuti oleh kenaikan atau perubahan dari ukuran sepatu. Sebaliknya, jika ada penurunan atau perubahan dari tinggi badan akan diikuti oleh penurunan atau perubahan dari ukuran sepatu. Demikian untuk presentasi dan pembahasan studi kasus mengenai korelasi dan regresi linear sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.